Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Biologi di bab jaringan dan organ tumbuhan. Poin pertama, jaringan dan organ tumbuhan. Sebelumnya, apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan dari sel yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Jaringan pada tumbuhan secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem itu adalah sel-selnya masih aktif membelah, sedangkan jaringan dewasa itu permanen dan jaringan dewasa ini tidak bersifat meristematik. Oke, yang pertama untuk jaringan meristem. Jaringan meristem ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada promeristem, yaitu jaringan meristem yang telah ada sejak tumbuhan pada fase embrional. Yang kedua ada meristem primer, di mana sel-selnya bersifat meristematik terdapat di ujung akar dan batang. Yang ketiga ada meristem sekunder, yang berasal dari jaringan dewasa yang sel-selnya mengalami diferensiasi, contohnya kambium dan kambium gabus atau velogen. Dan yang keempat adalah meristem tersier atau perifer, contohnya adalah perikambium dan perisikal. Selanjutnya ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini berfungsi sebagai jaringan pelindung atau proteksi. Jaringan epidermis terdapat di seluruh permukaan tubuh dan diferatnya berubah menjadi lentisel, bulu akar, trikoma, sel penutup stomata, dan spina. Lalu selanjutnya ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau biasa disebut jaringan permanen adalah jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Ciri-cirinya adalah umumnya tidak membelah, bentuk selnya relatif tetap, dan sel-selnya telah berdiferensiasi. Selanjutnya ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini adalah jaringan dasar tumbuhan yang terdiri atas sel-sel hidup yang mempunyai fungsi dan bentuk yang berbeda-beda. Cirinya adalah disebut jaringan mekanik atau pengisi, terdapat pada batang, akar, daun, dan bunga. Pada daun disebut mesofil, bagian yang meristem berupa klorenkim dan berklorofil, dan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi parenkim untuk fotosintesis, penyimpan udara, dan penyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh ini terdiri dari dua. Yang pertama ada buluh tapis atau flum yang tersusun oleh unsur tapis dan dilengkapi oleh sel pengiring. Fungsi flum ini adalah mengangkut hasil fotosintesis. Lalu yang kedua ada buluh kayu atau silem berupa trakeit, trakea, dan fungsi silem adalah mengangkut air dan zat hara. Selanjutnya adalah jaringan penyokong. Jaringan ini disebut juga jaringan penunjang atau penguat. Jika selnya hidup, ada penebalan sudut dinding selnya berupa kolenkim, dan jika selnya mati, dinding sel tebal dari lignin disebut sklerenkim, yaitu bentuk sel batu atau sklereit atau berserabut. Selanjutnya adalah organ tumbuhan. Yang pertama ada organ nutritif. Organ nutritif adalah organ yang berkaitan dengan pembentukan makanan, yang terdiri dari akar, batang, dan daun. Organ nutritif ini dimaknai sebagai organ yang berhubungan dengan proses penyusunan makanan seperti batang, daun, dan akar. Selanjutnya, untuk organ nutritif yang berupa akar, akar itu berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara, menyerap cadangan makanan, dan memperkokoh tumbuhan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Lalu, tingkat awal pertumbuhan sekunder, kambiumnya telah berkembang dan membentuk floem dan silem sekunder, serta tingkat berikutnya setelah aktivitas kambium terjadi. Dalam akar ini, dikotil berakar tunggang dengan jaringan berturut-turut dari luar ke dalam. Yang pertama ada jaringan epidermis atau eksodermis, yaitu jaringan proteksi. Lalu ada korteks sebagai cadangan makanan. Lalu ada endodermis, yaitu pembatas korteks. Selanjutnya ada perisikal, yaitu sebagai pembentuk cabang akar. Selanjutnya ada silem, yaitu pengangkut air dan zat hara atau mineral.
Lalu ada floem atau tapis, yaitu pengangkut hasil fotosintesis, dan yang terakhir adalah empelur, yaitu sebagai cadangan makanan. Selanjutnya pada akar, tanaman monokotil berakar serabut. Struktur jaringannya adalah epidermis yang melindungi daerah korteks, endodermis sebagai jaringan pembatas, dan silinder pusat dengan berkas angkut dan kolateral tertutup. Di bawah ini teman-teman bisa perhatikan gambar dari penampang melintang akar tanaman dikotil dan monokotil. Selanjutnya adalah batang. Struktur pada batang terdiri dari epidermis, korteks, dan silinder pusat. Tipe berkas pengangkut pada batang yaitu kolateral terbuka pada dikotil dan gymnospermae dan kolateral tertutup pada monokotil. Jaringan penyusun batang yaitu jaringan primer untuk monokotil dan dikotil dan jaringan sekunder terdapat pada tumbuhan dikotil yaitu floem sekunder, xilem sekunder, dan cambium gabus. Untuk batang dikotil, strukturnya dari luar ke dalam adalah ada jaringan epidermis sebagai jaringan proteksi, ada daerah korteks terdiri dari kolenkim dan sklerenkim, ada endodermis sebagai pembatas korteks dan silinder pusat, ada perisikel yaitu tumbuhan lateral, ada floem yaitu pengangkut hasil fotosintesis, ada cambium sebagai meristematis, dan xilem pengangkut air dan garam mineral. Selanjutnya, untuk batang monokotil, strukturnya dari luar ke dalam adalah epidermis sebagai jaringan proteksi, meristem dasar belum jelas dan berupa parenkim, dan berkas pengangkut tersebar tipe kolateral tertutup. Selanjutnya ada daun. Daun ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis, alat reproduksi vegetatif, tempat penyimpan bahan makanan, dan alat untuk transpirasi. Selanjutnya, struktur dalam daun ini terdiri dari epidermis atas dan bawah, mesofil, pada dikotil terdiri dari jaringan palisade dan spons, berkas pengangkut, xilem dan floem, dan stomata. Pada tanaman dikotil, pertulangannya menyirip atau menjari, dan pada tanaman monokotil, tipe pertulangannya sejajar atau melengkung. Selanjutnya ada struktur jaringan daun dari luar ke dalam. Yang pertama ada epidermis atas dengan alat tambahan stomata, lentisel, lapisan lilin, dan lapisan kutikula. Dan yang kedua ada mesofil daun sebagai jaringan parenkim berupa jaringan palisade, jaringan bunga karang, berkas angkut xilem dan floem, serta epidermis bawah. Selanjutnya ada organ reproduktif. Berkaitan dengan proses reproduksi, yaitu bunga sebagai alat pembentuk sel kelamin. Bunganya lengkap dan tak lengkap. Buah dan biji. Bunga merupakan bagian batang dengan daun yang berubah fungsi menjadi alat reproduksi. Untuk bunga, struktur bunganya lengkap, telah memiliki perhiasan bunga dan alat reproduksi. Struktur bunga tidak lengkap berupa bunga telanjang dan bunga mandul, dan alat pekembang biakan berupa stamen atau benang sari yang akan membentuk serbuk sari yang berinti sperma dan pistilum atau putik yang bagian kandung lembaganya menghasilkan ovum. Bunga uniseksuil hanya mengandung pistilum atau bunga betina saja atau stamen atau bunga jantan saja. Lalu untuk bunga biseksuil, jika telah dilengkapi pistilum dan stamen, tumbuhan yang berbunga uniseksualitas disebut berumah satu, monosius, bila bunga jantan dan bunga betina terdapat dalam satu pohon, contohnya pisang kipas, jagung, dan pepaya. Dan berumah dua, itu diosius, bila pada satu pohon hanya berbunga jantan saja atau betina saja. Contohnya pada tumbuhan berbunga itu disebut dengan Anthophyta. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Biologi di bab jaringan dan organ tumbuhan. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat. Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.